Hai, kenalin, aku Bella Angelina Putri dengan NIM 2213151009 dari Universitas Negeri Medan, kelas Seni Rupa B. Pada hari ini kita akan membahas materi pembahasan dari sejarah seni rupa timur, yaitu Tiongkok. Materi kita hari ini ada pendahuluan berupa latar belakang Tiongkok, lalu ada juga dinasti dan tokoh berupa urutan-urutan dinasti, serta tokoh-tokoh dalam seni rupa yang ada di Tiongkok. Dan juga yang ketiga ada konsep keindahan, mengenai keindahan pada karya seni. Dan yang terakhir ada karya seni, yaitu contoh-contoh yang ada dibuat oleh para seniman di Tiongkok. So, ayo kita pergi ke Tiongkok. Tiongkok merupakan bangsa yang besar dengan jumlah penduduk, wilayah, dan budaya yang besar. Karya seni peninggalan kuno menjadi koleksi yang dihargai sangat tinggi seperti patung, relief, lukisan, keramik, dan kaligrafi, hingga karya arsitekturnya pun unik. Adanya ciri khas bangsa Tiongkok berbeda dari bangsa lainnya. Kebudayaan Tiongkok kuno secara umum dipengaruhi oleh ajaran Confucius, Buddha, dan Islam, tetapi lebih dominan ke ajaran Confucius. Tempat peribadatan mereka pun dihiasi dengan patung dewa-dewi mereka. Lalu, pada bagian rumah ataupun bangunan umum, biasanya terdapat patung dan kaligrafi yang menghiasi ruangan tersebut. Karya seni tetaplah diproduksi di Tiongkok walaupun ada pergantian kaisar, karena para seniman maestro berkarya untuk kepentingan masyarakatnya, dan gaya serta corak karya seni yang dibuat tiap dinasti berbeda-beda. Begitu juga dengan para seniman yang ada di luar kerajaan. Selanjutnya, materi kita adalah dinasti. Dinasti merupakan keluarga yang memegang kekuasaan turun-temurun selama beberapa generasi. Tetapi ada juga yang sampai ribuan tahun. Ada beberapa dinasti yang berada di Tiongkok, diantaranya yaitu dinasti yang pertama adalah dinasti Shang. Dinasti ini adalah dinasti yang paling tua karena berkuasa selama 500 tahun, mulai dari 1570 sampai 1045 tahun sebelum Masehi. Dinasti yang kedua ada dinasti Zhou. Dinasti ini berkuasa mulai dari 1045 sampai 256 sebelum Masehi. Dinasti ketiga ada dinasti Han, Qing, dan 6 lainnya. Dinasti ini berkuasa sekitar 221 sebelum Masehi hingga 589 sesudah Masehi. Adapun tokoh-tokoh seni rupa di Tiongkok. Yang pertama ada Gu Kaizi, seorang pelukis yang tinggal di dinasti Jin Timur dari 317 sampai 410, adalah sosok yang tidak bisa diabaikan. Yang kedua ada Wu Daozi, seorang pelukis terkenal di dinasti Tang dari 618 sampai 907, dihormati sebagai santo lukisan. Yang ketiga ada Nizan, seorang pelukis dan penyair di dinasti Yuan dan dinasti Ming awal, yaitu 1368 sampai 1644. Yang keempat ada Zuda, dikenal sebagai Pada Sangren. Dalam bahasa Cina adalah seorang pelukis di dinasti Ming dan dinasti Qing. Dia adalah keturunan Zhu Yuanzhang. Yang kelima terakhir ada Zhao Mengfu, keturunan Zhao Kuangyin, pendiri Song dinasti. Dari 960 sampai 1279, dia adalah seorang sarjana serbaguna yang mengkhususkan diri dalam kaligrafi dan melukis. Kita lanjut di materi ketiga, ada konsep keindahan. Apa itu konsep keindahan? Konsep keindahan seni rupa timur, khususnya di wilayah Tiongkok, sangat menitik beratkan pada ajaran Tao atau Taoisme. Taoisme dapat dimaknai sebagai aliran yang mempercayai bahwa nilai-nilai kehidupan bersumber dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Pada masa Taoisme banyak berkembang dan diyakini masyarakat Tiongkok. Oleh sebab itu, perkembangan di seni di Tiongkok juga banyak berlandaskan pada Taoisme. Kedua, ada penerapan Taoisme dalam bidang seni rupa Tiongkok, tampak melalui sikap seniman dalam menciptakan karyanya. Berdasarkan aliran ini, seniman perlu menciptakan karya seni yang harus mengungkapkan roh, karakter, atau watak. Oleh sebab itu, banyak seniman yang menciptakan karya yang lebih mengutamakan sisi dan pengalaman spiritual yang akan diperoleh serta mengesampingkan bentuk dan warna yang semarak.
Sisi spiritual yang ditonjolkan dalam karya dipercaya akan membangkitkan keindahan tersendiri bagi siapapun yang menghayatinya. Kedua penerapan prinsip tersebut banyak ditemukan dalam karya lukis pada masa Tiongkok kuno. Ciri khas lukisan tersebut adalah banyaknya ruang konsep dan kesan sunyi dari lukisan, serta berfokus pada satu objek. Ada pepatah yang mengatakan bahwa perkembangan seni lukis di barat adalah seni lukis mata atau memanjakan mata. Sedangkan seni lukis di timur, tepatnya di Tiongkok, adalah seni lukis ide atau gagasan, yaitu memanjakan sisi spiritual dan pemikiran. Pepatah ini jelas menunjukkan bahwa seni lukis Tiongkok yang kuno pun mementingkan esensinya, bukan eksistensinya. Penggunaan warna dalam karya lukisan Tiongkok kuno tidak bersifat fungsional, tetapi lebih bersifat simbolisme. Seni rupa Tiongkok menganjurkan adanya tahap perencanaan yang matang sebelum berkarya. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu contoh karya seni Tiongkok. Yang pertama ada tembikar Neolitik. Bukti pertama ini terlihat di Tiongkok pada 18.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian terus berkembang seiring berjalannya waktu. Sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, seni keramik berwarna mulai muncul di Tiongkok. Yang kedua, terlihat dari gambarnya, yaitu kesenian Han. Selama dinasti Han sangat dikenal sebagai zaman keemasan pada kesenian Tiongkok, di mana musik, sastra, puisi, dan seni visual berkembang pesat. Pada dinasti ini juga berkembang seni makam, yaitu seni untuk pemakaman yang diseriusin dan eksklusif. Lalu yang ketiga, sesuai dengan yang digambar, ada batu giok. Pada zaman Tiongkok kuno, giok bukan hanya sekedar batu biasa, tetapi giok melambangkan kesempurnaan, keabadian, kemuliaan, dan keteguhan. Yang keempat ada lukisan Gu Kaixi, seorang pelukis dan penulis terkenal yang berpengaruh besar di Tiongkok. Corak ini juga berkembang dan dibuat ke kain sutra. Beliau juga merupakan inspirasi bagi sarjana dan pelukis muda di Tiongkok. Yang kelima, ada arsitektur dan patung Buddha. Saat agama Buddha menyebar di Tiongkok pada 67 Masehi, maka banyak arsitektur yang terpengaruh, terutama munculnya patung Buddha. Yang keenam ada lukisan Tiongkok kuno, lukisan pemandangan yang banyak terkenal di Tiongkok. Mulai sejak periode 5 dinasti dari 907 sampai 960 Masehi hingga periode dinasti Song Utara dari 960 sampai 1127 Masehi. Zaman ini terkenal dengan zaman lanskap Tiongkok yang luar biasa. Lalu yang terakhir ada puisi atau poem. Karya puisi di Tiongkok kuno adalah ekspresi dari emosi publik dan pribadi, di mana pembaca dapat memahami kehidupan batin penulis dengan membaca puisinya. Puisi Tiongkok klasik mencakup 3 elemen dasar, yaitu shi, qi, dan qi. Sekian pemaparan hari ini. Thank you for watching and bye-bye.